Guys, jadi kalau saya mau mengcounter video-video para polemikus, sebenarnya saya itu udah ketawa duluan ya, karena mereka ini lucu-lucu loh. Nah, ini ada lagi yang lebih lucu nih, ya, bahwa ternyata guys, kalian tahu nggak Levis ini? Levis ini ternyata suku Lewi yang diserupakan. Levis atau jeans itu ya, Levis ya, itu adalah suku Lewi yang diserupakan guys. Nggak percaya, kalian lihat ini ocehan pakai nama. Celana Levi's, celana jeans, orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Celana Levi's, celana jeans, orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. What? Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan dia sekarang itu termasuk suku-sukunya, keturunan Lewi. Itu anak pertama namanya Ruben, anak Nabi Yakub alaihissalam nih. Nabi Yakub. Yang paling tua namanya Ruben. Simon, orang kita bilang Simon. Lewi, Isakar, Yehuda, nenek moyang orang Yahudi. Gad, Naftali, Asher, dan Zebulon. Nomor 11 Nabi yang ganteng, Yusuf. Nomor 12 Bene Amen. Bene anak laki-laki, Amen ditutup. Benyamin penutup, anak laki-laki terakhir, anak laki-laki bungsu. Nah, Ruben, Simon, Levi itu sering kita lihat, tapi bohong. Jadi maksudnya Levi atau Levis itu yang sering dilihatnya mungkin yang dijual di pasar itu kan ya. Jadi itu suku Lewi yang diserupakan. Aduh aja Ustadz kayak nama ini loh, aduh parah. Tapi ini ada lagi yang lebih lucu saudaraku ya. Jadi kita di sini akan bongkar siapa sih sebenarnya Ustadz Kename ini, kenapa dia tidak mau menunjukkan ijazahnya ya kan, padahal dia kan yang cerita, dia yang bersaksi bahwa dia tamatan STT inilah, STT itu ya kan, kayaknya hebat banget gitu ya kan, tapi dia nggak mau menunjukkan ya. Kita lihat lagi ocehannya ya. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang, saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya.
hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kita para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang di sana disebut Mizmar. Atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Wow, kalau kita dengar ya cerita dari Kainama, jejak pendidikan teologi yang pernah dia tempuh, kita memang akan mengatakan wow, luar biasa, ya kan? Tapi bagaimana? Apakah yang diceritakan oleh Pak Kainama ini beneran atau memang hoax? Karena dia kan hanya bercerita, tapi dia nggak bisa menunjukkan bukti ijazah, tanda kelulusan dari universitas atau bukti bahwa dia pernah sekolah teologi di Jakarta, di Belanda, dan di Haifa, Israel. Ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, berita yang dipublis Februari 2020 oleh STT Jakarta, mereka mengklarifikasi bahwa yang bernama di sini Agustinus Christoffel Kainama tidak pernah ada nama tersebut lulus dari STT Jakarta. Terus lulus dari mana nih Pak Kainama nih? Apa cuma ngimpi dia masuk sekolah itu? Lalu dia ngaku-ngaku keluaran dari situ. Kemudian kalau ini saja dia nggak bisa membuktikan, ya, bagaimana dengan di Belanda dan Israel? Nah, dari sini juga kita bisa paham nih, ini orang pernah nggak sih kuliah di Israel? Saya kira itu tidak pernah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membagi atau mengelompokkan yang mana kitab Yahudi dan Kristen. Sebab yang tadi dia sebut itu ada Nevi'im, ya, Ketuvim, di mana Nevi'im dia bilang, oh dibagi lagi nih, ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Oh no, bukan seperti itu salah, ya, karena menurut Yahudi kitab Nevi'im itu yang dibagi menjadi dua bagian adalah nabi-nabi yang dahulu dan nabi-nabi yang kemudian. Nah, yang dikatakan nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar itu dikelompokkan menurut kitab Kristen, di mana itu adalah kitab sejarah, ya. Jadi kamu ini gimana nih Kainama? Kamu bilang kamu tamatan Haifa Israel, tapi untuk mengelompokkan kitab Yahudi dan Kristen aja kamu nggak bisa. Sebab di dalam kitab Yahudi Nevi'im itu ya termasuk kitab nabi-nabi dahulu dan kitab nabi-nabi yang kemudian. Nah, kalau di Kristen dikelompokkan menjadi kitab sejarah, di mana itu kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Gimana sih kamu ini? Aduh. Nah, jadi dari situ aja sudah bisa kelihatan sebenarnya Kainama ini betul nggak sih dia tamatan dari STT Jakarta, Belanda, dan Israel. Ya kalau cuma ngarang-ngarang aja semua orang juga bisa Kainama. Saya juga bisa ngarang kalau saya itu tamatan sekolah Belanda, Inggris, Jerman, ya, Amerika, Israel. Bisa aja semua orang bisa ngarang. Tapi buktinya mana? Bukti ijazahnya mana bahwa kita pernah kuliah di universitas itu? Itu yang paling penting. Jadi saya rasa Pak Kainama ini bukan kuliah di situ, ya, karena tadi dari Jakarta, habis itu ke Belanda, habis itu ke Israel. Jangan-jangan Pak Kainama ini cuman jalan-jalan atau terus dia bilang dia kuliah di situ. Sehingga ya yang kita saja orang Kristen penasaran, benar nggak sih? Nah, dari kalangan ustadz itu sendiri pun, ya, ustadz-ustadz yang cerdas menanyakan mana bukti ijazahnya, kan gitu. Sehingga apa kata Kainama? Kita dengar lagi ya. Menutupi. Tunjukkan ijazahmu. Loh,
Apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Betul. Hal-hal seperti ini yang juga, maaf ya Ustadz Iya, Bung Ade, iya. ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Subhanallah, Iya, astagfirullahaladzim. iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Iya. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah? Kayak nama, kamu itu menjaga jarak dengan ustadz-ustadz yang cerdas karena kamu takut diminta mana bukti ijazah bahwa kamu pernah tamat dari atau lulusan dari universitas yang kamu sebutkan itu loh. Kamu gak semangat sama mereka karena diminta gitu loh ya. Karena seseorang menjadi pendakwah Islam itu kan harus jujur, Ustadz Kainama ya. Jadi kalau kamu juga takut ketemu sama Ustadz yang menanyakan ijazah itu, loh berarti kan kita tanda tanya jadinya. Benar enggak sih Kainama ini betul-betul tamatan dari STT Jakarta, Belanda dan Israel? Jadi kalau memang betul-betul, ya tunjukkan, apa susahnya ya kan? Jadi kelihatan kalau cuman tidak apa-apalah. Tapi Tuhan Yesus memberkati.